Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Pak Ganang. Alhamdulillah, gimana kabarnya pagi ini Pak Eko? Saya lihat kok kelihatannya bersemangat nih pada pagi hari ini. Oke, alhamdulillah sehat walafiat. Ya, semangat Pak Ganang. Oke, Pak Eko, ini di sini saya sebagai observer atau sebagai pengamat. Nanti pada praktek coaching yang akan dilakukan Pak Eko pada model Alur Tirta, di mana nanti Pak Eko sebagai coach dan juga Pak Markus sebagai kusinya. Akan kami lakukan itu nanti, insya Allah. Pak Eko, kalau boleh kita diskusi dulu ya ini. Sejauh ini sudah Pak Eko lakukan untuk mempersiapkan praktek coaching model alur ini apa saja ya? Ya, saya akan menerapkan prinsip-prinsip coaching model Alur Tirta, yaitu nanti saya hadir penuh atau presence. Kemudian saya akan mendengarkan secara aktif. Selanjutnya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, oke, terima kasih Pak Eko. Kemudian nanti ini Pak Eko, saya bisa membantu mengembangkan kompetensi yang mana dalam praktek yang nanti akan Pak Eko lakukan. Ya, saya ingin mengembangkan ya nanti bagaimana cara menggali potensi diri pada diri coaching agar bisa rileks, bisa santai ya, sehingga dalam proses observasi itu dapat menggali dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi coach, Pak. Oh gitu ya. Ya, bagaimana nanti ini Pak Eko? Apa yang diinginkan nanti untuk saya mengamati nih Pak Eko nih? Ya, memaksimalkan potensi ya untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian ini Pak Eko, untuk masalah penilaian nanti, Bapak bisa menilai sendiri terhadap apa yang nanti akan dikembangkan itu. Ya, saya akan nanti intinya membangun kemitraan, ya. Kemudian mengembangkan proses kreatif, selanjutnya memaksimalkan potensi saya sebagai coach. Oke, ya terima kasih Pak Eko. Itu untuk pra kita observasi, nanti kita tunggu proses observasinya. Ya, terima kasih Pak Eko. Insya Allah. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang Pak Markus. Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Pak, saya mengganggu waktunya sebentar. Begini Pak, saya hanya ingin sharing sedikit tentang masalah yang sedang saya hadapi. Ya, oke Pak. Silakan Pak. Saya siap mendengarkan. Begini Pak, ketika tadi saya berada di ruang guru, itu ada beberapa rekan guru yang datang kepada saya, kemudian menanyakan terkait pembelajaran saya akhir-akhir ini. Menurut rekan-rekan saya, itu apa ya yang namanya belajar kimia kok sambil bermain, apakah bisa masuk materi yang saya ajarkan? Sedangkan rekan-rekan saya aja yang mengajarnya serius, banyak murid yang tidak bisa. Nah, apalagi kok diajar dengan menggunakan bermain. Kira-kira bermain game seperti apa yang sebenarnya Bapak gunakan? Begini Pak, kalau saya membaca di kurikulum Merdeka itu bahwa peran guru itu sebagai fasilitator. Nah, sumber belajar itu dapat diperoleh dari manapun. Dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, saya memberikan materi kepada murid-murid, kemudian murid-murid saya itu mempelajari materi yang saya berikan, kemudian jika ada hal yang tidak bisa, mereka konfirmasi kepada saya. Nah, untuk mengukur pemahaman mereka, saya mengadopsi kartu domino, jadi yang sering kita gunakan misalnya untuk ronda itu Pak. Nah, bulatan-bulatan yang ada di kartu domino itu saya ganti dengan pengertian-pengertian atau rumus-rumus yang sedang mereka pelajari. Nah, kemudian murid saya itu saya bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kemudian jumlah anggota dalam setiap kelompok itu
sebanyak 4. Jadi layaknya orang yang sedang main domino. Nah, kemudian murid-murid itu berlomba untuk bisa menjadi pemenang di dalam setiap permainan. Mereka tidak akan bisa bermain dengan cepat atau dengan lancar kalau mereka itu tidak menguasai materinya atau tidak memahami materinya. Nah, pada prakteknya mereka akan kegirangan ketika berhasil mengalahkan atau menjatuhkan lawan mainnya. Jadi ya memang sedikit ramai ketika melakukan permainan ini. Begitu, Pak. Sebenarnya Bapak justru termasuk guru yang berpihak pada murid dan kreatif itu. Iya. Memberikan pembelajaran yang bervariasi. Ya, terima kasih, Pak. Jadi selama ini langkah-langkah apa yang telah Bapak ambil dalam menghadapi masalah ini? Saya mencoba untuk memberikan penjelasan kepada rekan-rekan guru bahwa proses pembelajaran itu tidak selamanya murid duduk di kelas, kemudian guru memberikan materi dengan metode ceramah, namun kita bisa mengajak murid itu untuk aktif, kemudian senang dan terlibat dalam setiap proses pembelajaran. Nah, kemudian saya juga memberikan referensi kepada Bapak Ibu guru tentang model-model pembelajaran yang menyenangkan, yang dapat digunakan di dalam kelas. Gitu, Pak. Nah, itu sudah merupakan ide bagus, Pak Markus. Pak Markus mau berbagi dengan rekan-rekan kerja. Terus apa lagi yang akan Pak Markus lakukan? Nah, gini Pak, saya melihat bahwa murid-murid kita itu kan banyak yang berpotensi di bidang seni dan juga di IT. Nah, melalui itu saya mencoba untuk mengajak murid-murid ketika belajar itu memanfaatkan potensi yang mereka kuasai atau yang mereka punya. Nah, ketika saya memberikan materi, kemudian anak-anak saya suruh untuk mempresentasikan materi yang mereka pelajari, itu bisa dengan menggunakan puisi, bisa dengan menggunakan lagu, atau musikalisasi puisi, karena beberapa murid kita kan banyak yang bisa musik. Kemudian juga boleh misalnya dengan membuat video atau membuat poster, kemudian atau animasi yang bisa diupload di media sosial. Nah, dengan demikian pasti murid lain yang belum mempelajari kimia akan merasa senang. Wah, ternyata belajar kimia itu banyak caranya. Gitu, Pak. Wah, idenya bagus, Pak Markus. Pastinya butuh komitmen ya dan kerja keras ya, Pak. Ya, benar, Pak. Saya akan mempersiapkan rencana-rencana yang akan saya gunakan untuk pembelajaran tersebut. Luar biasa. Semoga dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan membuahkan hasil yang memuaskan, Pak. Ya, terima kasih Pak atas dukungannya. Alhamdulillah kalau Pak Markus sudah mempunyai keputusan yang baik untuk proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Saya akan membantu untuk memberikan pengertian kepada rekan-rekan guru yang lain bahwa apa yang dikerjakan oleh Pak Markus merupakan salah satu penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang ada dalam kurikulum Merdeka. Ya. Rekan-rekan guru seharusnya mencontoh Pak Markus, bukan malah mencemoohnya. Ya, tetap semangat dan sukses selalu Pak Markus untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Baik, terima kasih Pak Eko atas waktunya, sudah meluangkan waktu, sudah memberikan masukan-masukan bagi saya, kemudian yang pasti akan menimbulkan rasa percaya diri bagi saya untuk tetap menjalankan ketugasan saya sebagai pendidik. Mohon izin saya kembali ke ruang guru, Pak Eko, saya ingin melanjutkan untuk mengajar. Terima kasih Pak Eko. Ya, sama-sama Pak Markus, sukses selalu, pokoknya jadi guru hebat. Terima kasih Pak Eko. Ya, luar biasa. Oke, terima kasih Pak Eko. Tadi sudah menyajikan praktek coaching menggunakan model Alutirta. Nah, sekarang apa perasaan Pak Eko setelah melakukan coaching Alutirta dalam supervisi akademik tadi, Pak? Ya, Pak. Ya, perasaan saya senang, Pak, karena bisa menggali potensi pada diri coach ya untuk menyampaikan permasalahan dan penyelesaiannya. Nah, sekarang Pak Eko, menurut Pak Eko, bagaimana
menilai sendiri dalam kompetensi tadi? Menurut penilaian Pak Eko sendiri? Ya, menurut penilaian saya tadi sudah sesuai dengan konsep Alur Tirta, Pak, dan sudah memenuhi prinsip-prinsip coaching. Nah, Pak Eko, terima kasih. Jadi, menurut Pak Eko tadi sudah menilai. Mengapa penilaian seperti itu, Pak? Saya sudah memenuhi karena saya sudah hadir penuh di sana atau presence, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot dan sudah mendengarkan secara aktif. Ya, oke. Terima kasih Pak Eko. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak Eko? Boleh? Ya, saya tadi mengamati dari saat proses observasi Pak Eko melakukan sudah sesuai dari standar yang sudah kita rujuk, seperti sudah mendapatkan hadir penuh atau present tadi ya, dalam membantu mengurai permasalahan dengan tidak berbicara bersamaan atau menjadi pendengar yang aktif. Jadi sesuai dengan porsinya antara seorang coach juga dengan seorang coaching-nya. Selama percakapan tadi sudah terjadi komunikasi dua arah. Ya, tidak ada yang mendominasi, artinya tidak ada yang menggurui tadi. Tetapi menggali potensi bersama-sama. Nah, namun demikian Pak Eko, tadi saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Contohnya pada teknik rasa, ya Pak Eko, pada saat tadi menggali potensi kursinya, bisa menarik nafas dulu, kemudian narik nafas yang panjang, lalu fokus pada lawan bicara. Seperti itu Pak Eko, biar nanti tujuannya kita bisa relax untuk menggali potensi dari kursinya. Kemudian untuk tetap dalam kondisi present, itu kita bisa melakukan nanti sering latihan ya Pak Eko, biar perlu pembiasaan dalam melakukan diskusi, agar dalam diskusi bersama-sama nanti dapat memotivasi diri kita sendiri untuk selalu berkembang, untuk meningkatkan potensi diri. Nah, sekarang Pak Eko, dari diskusi kita ini tadi, apa yang sudah terbayang dari Bapak yang akan dilakukan untuk meningkatkan performa di masalah ini, Pak? Kemudian nanti ini, Pak, kapan nanti akan dilakukannya, kemudian di mana akan dilakukan, siapa yang nanti bisa membantu Pak Eko? Ya, saya akan selalu belajar dan berlatih menerapkan coaching model Alur Tirta kepada teman-teman serumpun atau sejawat, ya, dan juga pada peserta didik untuk menggali potensi diri dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kemudian saya akan melakukan di sekolahan dan lingkungan sekitar. Kemudian yang membantu saya adalah teman-teman sejawat dan pimpinan di sekolah, Pak. Oh, ya, terima kasih Pak Eko. Ini tadi kita sudah diskusi dari mulai pra, kemudian kita melaksanakan proses observasi dan pasca observasi. Semoga nanti kita bisa mengembangkan untuk praktek coaching model Alur Tirta untuk pengembangan kita semuanya. Ya, terima kasih Bapak ya atas semua masukannya. Terima kasih Pak Eko untuk hari ini. Ya.